Oke, Assalamualaikum. Mari kita menerjemah lagi bacaan sederhana L.E. Hill. Some air companies give small present to their passengers. Beberapa perusahaan penerbangan biasanya punya kebiasaan memberi hadiah kecil bagi para penumpangnya. Most of them are present for children. Biasanya sebagian besar mereka itu akan memberi hadiah diperuntukkan buat anak-anak. One day, a businessman was traveling in an aeroplane. Suatu ketika pernah ada seorang pengusaha dan dia sedang bepergian dengan menggunakan pesawat. When he remembered that he had promised to get some toy wings. Saat itu dia ingat bahwa dia telah berjanji, mungkin dia berjanji sama anaknya kali ya, to get some toy wings, untuk mendapatkan mainan berupa wing. Wing itu semacam sayap, ya, itu tadi. Gambar seperti ditempelkan di dada berupa sayap itulah. Like the one which pilot wear, seperti yang dikenakan para pilot. For his children, tentu saja hadiah itu akan diperuntukkan untuk anaknya. When the air hostess came around, ketika pramugari mulai menjalankan tugasnya, ya, biasanya dia berjalan mondar-mandir. Came around itu berjalan mondar-mandir untuk menyapa penumpang. To ask each passenger, untuk menanyakan setiap penumpang whether, apakah he wanted something to drink. Para penumpang ingin sesuatu untuk diminum before supper, sebelum makan malam. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris, supper itu makan setelah makan malam, dinner. Ya, biasanya di atas jam 10 seperti itu ya. Kalau dinner kan mungkin setelah maghrib, seperti itu. Ya. Dan diberikan supper itu mungkin supaya penumpang itu tidak masuk angin dengan suasana pesawat yang dingin, karena di ketinggian sekian kan harus ada layanan supper biasanya. The businessman asked her whether she had any of the toy wing. Maka si pengusaha itu pun menanyakan ke pramugari apakah nanti dia dapat jatah mainan tersebut, yaitu toy wings, mainan berupa sayap. Yes, sir, she answered. Iya, Pak, tentu, jawab si pramugari. I am going to bring the passengers their supper soon. Sebentar ya, Pak, saya tak melayani penumpang dengan memberi supper atau makan malam dulu ya, dengan segera. But after that, dan setelah itu, I'll bring you the wings. Nanti akan saya bawakan Anda mainan sayap. Although it was a stormy day, meskipun saat itu cuaca di luar pesawat itu tidak mendukung ya, badai soalnya, stormy itu badai, and the airplane was going up and down, dan kondisi pesawat itu nggak stabil, naik turun, going up and down, quite a lot, sering sekali, up and down, quite a lot. The businessman enjoyed his supper, tapi si pengusaha itu kayaknya sangat menikmati makan malamnya. But he noticed that the man in the seat in front of him was feeling sick. Tapi dia memperhatikan ada seorang laki-laki yang duduk tepat di depannya itu sedang sakit. And that he did not eat any of his supper. Dan laki-laki yang sakit itu nampaknya tidak memakan makanan malamnya. The businessman felt sorry for him. Ya, pengusaha itu nampak sangat kasihan dengan laki-laki yang sakit itu. He never felt sick in an aeroplane. Dan pengusaha itu merasa dia nggak pernah mabuk. Jadi sick di sini kalau di pesawat mungkin artinya mabuk gitu ya. After the passenger had finished their supper, setelah para penumpang menyelesaikan makan malam mereka, the air hostess came. Maka sang pramugari itu pun datang and took their trays away. Datang lagi ke setiap penumpang untuk mengambil tataan piring ya. Biasanya di pesawat itu makanan itu diberikan semacam lengser atau tataan. Itu diambil kembali sama si pramugari. And then she remembered the wing for the businessman children. Dan dia tiba-tiba ingat kalau dia menjanjikan mainan sayap ke anak si pengusaha itu. So he went to the box with the present were kept in. Akhirnya dia pun
menuju tempat kotak, tempat di mana hadiah-hadiah untuk anak-anak itu disimpan, and took some out, dan mengambil beberapa untuk dia bawa. But she had forgotten which passenger had asked for the wing. Tapi dia lupa ya, penumpang yang mana ya yang dia janjikan dan minta mainan sayap itu tadi. She knew in which part of the plane he was. Dia sebenarnya tahu tempat di mana dia berada dan bertemu dengan si businessman tadi itu. Ya. But she thought that it was the man in front of the businessman. Tapi ingatan dia itu tertuju kepada laki-laki yang berada di depan si businessman itu, yaitu the poor man who was feeling sick. Si laki-laki tua yang mabuk itu tadi, yang sakit itu tadi. Their horses now stopped at this man's seat. Kemudian si pramugari itu pun berhenti tepat di samping kursi laki-laki yang sakit itu tadi, and asked him whether he was the gentleman who had wanted the wing. Dan dia bertanya apakah dia itu laki-laki yang tadi yang meminta mainan sayap itu tadi. The man looked up at her with frightened eyes. Ya, tentu saja si laki-laki tua yang sakit itu pun melihat si pramugarinya pun terbelalak dengan mata yang sangat cemas dan ketakutan itu tadi. Then he looked out of the window. Tak seberapa lama dia langsung melihat keluar ke arah jendela pesawat. At the threatening cloud. Maaf ya. Ketika itu di luar mendung itu sangat mencekam. Karena badai which surrounded the airplane, tepat di sekitar pesawat yang dia naikin itu, and said, dan bilang, "No, I did not ask for wing." Enggak, saya tadi tuh nggak minta sayap. Are we going to need them? Kita butuh sayap itu toh sekarang. Gitu ya. Jadi orang sakit nggak sadar, terus si pramugari salah alamat. Ya mungkin kalau di pesawat tinggal asal aja ngomong sayap, padahal sayap yang dimaksud itu mainan yang biasanya ditempelkan di dada itu. Tapi karena nggak sadar dan si pramugari spontan bilang sayap, saat itu juga dia ngelihat di luar pesawat itu sangat mencekam, situasinya badai ya. Dia pikir pesawat mau jatuh dan disuruh pakai sayap dan disuruh terbang gitu ya. Oke, everybody, itu kita sedikit cerita lucu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.